Halo guys, balik lagi di channel Ruang Belajar ya guys ya. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebuat video tentang tutorial Adobe Illustrator guys ya, khususnya buat para pemula. Nah, langsung tanpa basa-basi, kita langsung cus ke tutorialnya. Jadi yang pertama-tama di halaman pertama ini kita pencet new file. Terus di sini nanti ada beberapa pilihan ukuran artboardnya. Ada mobile untuk tampilan handphone, untuk desain tampilan handphone ya guys ya. Terus ada website, nah ini untuk ngedesain tampilan website. Terus ada print, nah ini untuk lihat ukuran kertas-kertas. Terus ada film dan video, nah ini biasanya dibuat desain cover guys ya. Kalau nggak gitu thumbnail. Nah terus selanjutnya ada art dan illustration. Nah ini biasanya digunain para ilustrator nih. Nah lanjut ke bagian kanannya. Nah, di sini kita bisa namain filenya apa guys ya? Tutorial Adobe Illustrator. Nah, kita atur ukurannya. Di sini gua mau buat ukuran persegi ya guys ya. Kita langsung buat 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, di sini juga ada beberapa satuan untuk ukurannya ya guys ya, kayak milimeter, sentimeter, meter, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke bagian color mode guys. Nah, ini ada dua untuk pilihannya, RGB untuk kebutuhan digital dan CMYK untuk kebutuhan cetak guys ya. Di sini kita mau di digital jadi RGB aja. Nah, di sini di raster effect-nya ada beberapa pilihan nih guys. Kita pilih yang 300 ppi agar HD ya guys ya. Langsung kita pencet create. Nah, langsung kita masuk ke halaman seperti ini guys ya. Terus di bagian menu barnya, nah di sini ada file. Nah, ini untuk nyimpen, ekspor, terus edit. Nah, ini untuk nanti kita desain. Terus objeknya, nah objeknya ini juga untuk kita desain nanti. Type ini untuk ngedit teks. Terus ada slides, ada effect, ada view, ada windows, dan ada help ya guys ya. Nah, terus di bagian ini kita pilih automation ya guys ya. Terus langsung saja kita ke bagian tools barnya ya guys ya. Di sini yang pertama-tama ini ada selection tool. Nah, tujuan selection tool ini adalah menyeleksi dan menggerakkan suatu objek ya guys ya. Nah, seperti yang gua contohin berikut ini. Nah, ini objeknya terseleksi ya guys ya. Terus kita juga bisa mindah-mindah objek tersebut ya guys ya. Terus lanjut ke direct selection tool. Nah, tujuan direct selection tool ini adalah mengklik objek yang tergroup ya guys ya. Maksudnya gimana? Nah, ini kita contohkan dulu. Nah, ini kita group. Nah, misal kalau kita pakai selection tool kan nggak bisa guys. Nah, kalau ke group kan ke seleksi semua. Tapi kalau pakai direct selection tool ini, nah kita bisa mindahin objeknya satu persatu. Tapi tetap ke group ya guys ya. Nah, kayak gitu guys. Udah paham kan? Lanjut ke group selection tool. Nah, ini sama aja guys nih ya. Fungsinya sama yang direct selection tool tadi. Sama aja guys. Nah, terus lanjut ke bawahnya guys ya. Ini ada magic wand tool. Nah, ini tujuannya untuk menyeleksi objek dengan warna yang sama ya guys ya. Nah,
Misal gua contoh ini. Nah, kita ungroup dulu. Nah, kita copy paste dulu. Nah, misal kita buat objeknya berantakan guys ya, kan ada desain yang berantakan tapi dengan warna yang sama, jadi kita susah nyeleksinya guys. Nah, kayak ini kalau kita seleksi menggunakan selection tool pastinya lama guys ya. Tapi kalau kita menggunakan magic wand tool, nah ini langsung ke seleksi semua warna yang sama guys ya. Nah, udah paham kan? Nah, kita langsung lanjut ke lasso tool ya guys ya. Nah, lasso tool ini sama aja sebenarnya kayak selection tool, cuman ini dengan kita puterin guys objeknya. Bentar guys, laptop gua agak-agak gimana gitu guys, biasalah laptop lama ya guys ya. Nah, langsung lanjut ke pen tool. Nah, pen tool ini biasanya digunain buat nge-tracing ya guys ya, nge-tracing gambar, nge-tracing logo, nge-tracing sketsa dan lain sebagainya. Udah nggak asing lagi lah kalau pen tool ini pastinya kalian. Langsung lanjut ke bawahnya yang bagian plus. Nah, ini tujuannya untuk menambah titik ya guys ya, untuk menambah kurva lebih tepatnya. Nah, ini kita bisa edit nantinya kalau ditambahkan titik kurvanya. Terus ini untuk mengurangi titik kurvanya ini. Nah, masih kurang kelihatan guys ya. Nah, kita coba yang ini. Nah, langsung kelihatan guys ya. Nah, untuk yang terakhir di bagian pen tool ini kita bisa ngedit kurvanya ini guys. Nah, kita bisa melengkungin lah, kita bisa gimanain lah sesuai dengan yang kalian mau ya guys ya nantinya. Nah, lanjut ke bagian kurvatur tools ya guys ya. Nah, ini enak banget guys, ini tools yang paling gua suka guys ya. Nah, ini bisa ngedit-ngedit kayak gitu. Nah, ini kurvanya bisa dibuat lengkung, bisa dibuat lancip, tinggal klik 2 kali di kurvanya ya guys ya. Nah, bisa kita edit, bisa kita geser-geser guys nantinya. Suka banget buat sama tools ini guys. Nah, bisa juga dibuat kayak pen tool ya guys ya. Tapi ini toolsnya itu langsung melengkung guys ya. Kalau pen tool kan kalau buat gini kan bisa lancip itu sudut-sudutnya. Nah, kayak gini guys ya. Udah paham kan? Langsung kita lanjut di bagian type tool, text tool kalau di CorelDRAW kalau nggak salah guys ya. Kalau di Adobe Illustrator type tool. Nah, kita gedein. Nah, kelihatan kan? Nah, terus lanjut ke area type tool. Nah, ini tujuannya kita buat teks di dalam bentuk ini guys ya, dalam kotaan ini. Nah, kita contohin sampai ada tulisan page, kita tab. Nah,
teks ini nggak bakalan keluar dari segi 4 yang kita buat tadi guys. Nah, terus lanjut ke type on a pad tool. Nah, ini tujuannya membuat teks melengkung ya guys ya. Buat contoh ini, nah kita pakai pen tool tadi. Nah, kita ubah dulu warnanya ke bagian stroke atau garisnya. Nah, terus kita lengkungin guys ya. Nah, terus kita klik toolsnya sampai ada tulisan pad ya guys ya. Nah, lengkung ya guys ya. Kita geser ke kiri, ke kirian guys ya. Nah, udah paham guys ya. Terus kita lanjut ke line segment tool. Nah, ini tools buat ngebuat garis ya guys ya. Nah, kita ubah dulu warna stroke-nya jadi warna hijau. Ntar kok nggak kelihatan, warna merah aja guys ya. Nah, ini buat garis-garis aja guys ini guys. Nah, cuman kalau mau garisnya lurus ke atas atau ke samping, terus ke atas atau ke samping, nah ini kita harus pencet shift ya guys ya, sambil pencet shift. Nah, samping pun juga gitu ya guys ya, harus mencet shift biar lurus guys ya. Nah, kalau nebelin struknya gimana? Nah, kita tinggal tambahin aja nih struknya. Nah, kalau ngerasa kurang tebel, terus langsung lanjut ke bagian rectangle tool. Nah, ini buat ngebuat persegi atau persegi panjang ya guys ya. Nah, persegi panjang bisa, persegi bisa, cuman kalau mau persegi yang sempurna harus sambil mencet shift juga ya guys ya. Ingat-ingat ya guys ya, harus sambil mencet shift. Nah, kita ganti warna dulu biar nggak bingung nanti. Langsung ke rounded rectangle tool. Nah, ini sama aja persegi panjang, cuman pojokannya itu sudutnya melengkung ya guys ya, rounded ya guys ya. Nah, kalau mau persegi sempurna harus sambil mencet shift juga ya guys ya. Nah, langsung lanjut ke bawahnya ellipse tool. Nah, ini buat ngebentuk lingkaran ya guys ya, atau lonjong juga bisa sih guys. Cuman biasanya emang gua buat lingkaran guys ya. Kalau mau lingkaran sempurna harus mencet shift juga guys. Ingat-ingat rumusnya itu, pokoknya kalau mau sempurna harus shift ya guys ya, sambil mencet shift. Nah, itu langsung ke polygon tool. Nah, ini polygon tool itu buat ngebuat bentuk yang punya banyak sisi ya guys ya. Nah, ini contohnya kita bisa milih berapa sisi nih, 5 sisi. Tinggal tap di layarnya aja guys, tinggal klik di layar, terus nanti ada pilihan, kita bisa milih berapa sisi nantinya.
kita ubah dulu warnanya. Nah, kita kecilin, kita kesampingin dulu. Nah, terus start tool. Nah, lihat dari ikonnya udah bisa kita lihat kalau ini adalah tools untuk membuat bintang ya guys ya. Nah, buat bintang kayak gini. Bisa juga mau berapa sudutnya juga bisa milih. Nah, misal bintang ini yang pojokannya ada 4. Nah, 6 juga bisa. Ini dulu guys ya. Nah, sudah paham kan guys? Lanjut ke brush tool. Nah, ini biasanya dibuat anak-anak ilustrator ya guys ya, bukan anak-anak ya, profesional ilustrator. Nah ini kan tapi nggak itu kan nggak smooth garisnya. Kalau mau smooth tinggal klik 2 kali di bagian toolsnya, terus kita arahin ke bagian smoothnya itu paling kanan, ratain ke kanan. Nah hasilnya bakalan lebih smooth kayak gini guys. Nah lanjut guys, tools bawahnya ini tools buat apa ya? Nah kita ibarat gambar segitiga kayak gini dibuatkan sama Adobe Illustrator-nya. Meskipun nggak sempurna, kita dibuatin secara sempurna ya guys ya. Terus ke smooth tool. Nah ini tools ini enak nih guys, misal ada garis atau bentuk yang kurang smooth seperti ini, nah itu kita bisa manfaatin smooth tool ini guys ya. Nah kita contoh ini yang tadi kita buat yang enggak smooth, yang dari brush tool kita poles menggunakan smooth tool ya guys ya. Nah jadinya itu smooth guys. Nah smooth kan guys. Terus kita lanjut ke eraser tool. Nah tools ini bertujuan untuk ya pastinya kalian udah tahu lah ya, buat ngehapus. Nah ntar kita contohin di bentuk itu kan di garis. Nah kita contohin di bentuk. Nah terus lanjut ke ini guys, ini ya sering gua pakai ke knife tool ini. Nah ini buat motong guys sebenarnya. Nah kita coba potong satu sisi dari bintang ini. Nah tak bisa. Nah bisa gitu kan guys. Nah kita coba lagi. Nah bisa gitu kan guys. Terus lanjut ke bagian retransform tool. Nah ini bisa mengubah bentuk dari bentuk aslinya guys. Nah misal kayak gini, kita bisa buat jadi jajar genjang ya guys ya. Kita bisa miringin ini, kita bisa atas bawain, lebarin juga bisa guys sebenarnya guys.
lebarin ya. Nah, langsung lanjut ke tab builder tool ya guys ya. Nah, ini biasanya para profesional nih guys, para profesional logo designer nih guys. Kalau nggak gitu dibuat apa ya, kayak desain style Minecraft kayak gitu. Nah, ini kita copy dulu. Kita group, terus kita lebarin dikit, kita copy paste, kita arahin ke atas, langsung presisikan dua-duanya. Nah, ini jadi kayak bentuk-bentuk persegi yang banyak kayak gini guys ya. Nah, ini nggak cuman garis-garis doang guys, ini kotak-kotaknya ini bisa kita isi guys. Misal ini gua mau buat love ya guys ya. Nah, buat love. Nah, ini kan kayak desain-desain yang stylenya kayak Minecraft, bisa dibuat logo juga. Makanya gua tadi bilang ini biasanya digunain para desainer logo profesional ya guys ya. Garis-garis ini kalau desainer profesional nyebutnya itu gridnya guys ya. Keren kan guys. Nah, kita kecilin dulu ya guys ya. Kita lanjut ke tools berikutnya. Kecilin, kita kesampingin dulu. Langsung lanjut ke gradient tool. Nah, ini buat pengaturan warnanya nih. Dari tadi kan kita menggunakan warna itu guys ya, warna-warna basic aja, dari satu warna aja. Nah, ini kita nyoba buat dua warna dalam satu bentuk guys. Misalnya kayak gini, gradient tool kita pencet, terus pencet bagian objeknya, terus klik dua kali di bagian ini. Nah, terus kita ganti guys warnanya. Kita ganti warna apa? Ungu sama biru aja guys ya. Nah, kayak warna-warna yang berbau teknologi guys ya, berbau masa depan. Nah, kita coba buat 3 ya dengan warna yang berbeda. Kita hapus dulu stroke-nya. Nah, kita buat kuning merah guys ya. Nah, gini aja lah guys ya. Nah, 3 bentuk dengan 3 gradien ya guys ya. Nah, ini lanjut ke eyedropper tool. Nah, ini tujuannya buat copy paste dari warna ya guys ya. Ntar kita buat 2 bentuk dulu. Nah, misal kita mau ini copy warnanya dari warna biru nih. Nah, bisa ya guys ya. Langsung pencet objek yang mau di copy paste
warnanya aja guys. Misalnya ini gradien juga bisa guys. Nah, kita edit dulu gradiennya biar keren. Nah, udah paham kan guys sejauh ini? Nah, langsung lanjut ke blend tool ya guys ya. Nah, kayak gini guys. Kita kecilin dulu, kita geser dulu. Nah, ini kita ganti dulu warnanya, warna hijau ke warna putih ya guys ya. Nah, kita blend, ntar kita klik. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Antara gradasi dari hijau ke warna putih. Bentar, misal kita mau buat color palette sendiri ya guys ya, atau warna buatan kita sendiri. Nah, itu bisa guys. Nah, caranya seleksi dua-duanya, terus object, blend option. Nah, ini ganti ke specified step ya guys ya. Nah, ini tinggal atur aja mau berapa step antara jarak dari bentuk pertama ke kedua. Nah, kita langsung pencet. Nah, jadinya gini guys. Ini warna yang kita buat sendiri ya guys ya. Nah, dari bentuk besar ke kecil juga bisa guys, pakai blend tool tadi. Bentar, kok warna hijau sama hijau ya. Nah, ini ya guys ya. Ini kok di depannya guys ya. Bentar, kita pindah ke belakang dulu, send to back. Nah, kita agak ke kiriin sedikit, kita pencet blend. Memang salah blend. Nah, ini baru keren guys ya. Kita kecilin. Nah, kita taruh ke situ ya guys ya. Langsung lanjut ke artboard tools ya guys ya. Nah, ini tujuannya buat nambah kertas di sampingnya guys. Misal kalau mau buat 2 feet, nah ini tinggal dipencet tools plus yang di atas itu aja guys, icon plus itu aja. Nah, kalau mau atur ukurannya sendiri juga bisa, tinggal geser-geser aja ya kan. Nah, ini udah selesai ya guys ya. Nah, ini yang terakhir nah ini install nih. Ini buat apa ya, buat geser-geser aja lah. Link ini di sini. Nah, hand tool, zoom tool, ini buat zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Cuman kalau kalian nggak pengen ribet, itu bisa pakai shortcut ya guys ya. Kalian tinggal pencet CTRL min sama CTRL plus. Nah, CTRL min itu untuk zoom out, nah CTRL plus itu untuk zoom in.
timbang kalian kelamaan pencet zoom tool, tapi ya terserah kalian ya guys ya, senyamannya kalian saja. Kalau buat gua nyaman yang CTRL plus CTRL min ya guys ya. Nah ini yang terakhir nih, warna bagian yang persegi itu warna fillnya ya guys ya, atau warna utamanya. Nah yang bagian yang bolong ini itu warna stroke-nya guys, atau warna garisnya. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah buat yang terakhir ini, kita nyoba ngedit bentuk segi berapa guys? 8 ya guys ya. Kita edit warnanya guys, coba guys. Nah kita ubah dulu warnanya. Nah bisa gitu kan guys, nggak kelihatan yang di luarnya. Bisa di itu juga, bisa diedit juga. Nah sekian tutorial dari gua ya guys ya. Nah buat kedepannya gua buat tutorial apa lagi nih guys, tentang desain atau apa nih guys. Nah jangan lupa komen di bawah ya, jangan lupa subscribe juga. Terima kasih juga yang buat nonton sampai akhir ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.